Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Maria Octaviana Nata, peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Timor. Subtema karya tulis ilmiah saya, Matematika dan Statistika, dengan judul Pendekatan Matematika Realistik sebagai sarana peningkatan kemampuan numerasi siswa sekolah menengah pertama. Pembimbing saya, Ibu Cecilia Novianti Salsina, SSI, MSc. Berikut saya akan paparkan latar belakang karya tulis ilmiah saya. Belajar matematika tidak terbatas pada upaya meningkatkan keterampilan berhitung saja, tetapi bagaimana menggunakan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu prasyarat kecakapan abad 21 adalah literasi numerasi yang terintegrasi dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Numerasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan pengetahuan matematis, baik simbol maupun angka dalam kehidupan sehari-hari, dapat memudahkan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Berdasarkan data PISA tahun 2022, Indonesia mendapatkan nilai matematika 366 dari rata-rata internasional 472. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 71 dari 78 negara yang berpartisipasi. Rapor Pendidikan SMP Negeri Fatum Faun tahun 2024, kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2023, terdapat 48,89% peserta didik yang mencapai kompetensi minimum. Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi di bawah kompetensi minimum sebanyak 31,11%, sedangkan kemampuan numerasi jauh di bawah kompetensi minimum sebanyak 20%. PMR merupakan pendekatan yang bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada setiap persoalan matematika. Pendekatan PMR yang melibatkan konteks nyata dan proses penggunaan model matematika dalam menyelesaikan masalah kontekstual akan dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan literasi matematis. Rumusan masalah, bagaimana peningkatan kemampuan numerasi siswa melalui pendekatan matematika realistik. Tujuannya untuk mengetahui peningkatan kemampuan numerasi siswa melalui pendekatan matematika realistik. Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini dibagi atas dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teori dalam peningkatan kemampuan numerasi siswa. Selain itu juga memberikan sumbangan teoritis pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia, terutama bagi guru dan calon guru. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat praktis dari karya tulis ini yang pertama bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa berdasarkan pengalaman belajar yang bermakna dan mengajak siswa untuk aktif berkontribusi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua bagi guru sebagai referensi untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa dengan menerapkan pembelajaran matematika realistik yang interaktif dan bermakna selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, bagi peneliti, menambah pengetahuan serta pengalaman baru mengenai peningkatan kemampuan numerasi siswa dengan menerapkan pembelajaran matematika realistik dalam penelitian dan upaya meningkatkan motivasi peneliti untuk memperbanyak studi literatur sebagai bekal saat mengajar nanti. Yang berikut landasan teori. Yang pertama, pembelajaran matematika realistik. Pembelajaran matematika realistik merupakan adaptasi dari Realistic Mathematics Education atau RME yang dikembangkan di Belanda. Realistic Mathematics Education atau pembelajaran matematika realistik adalah sebuah teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Teori ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Freudenthal. Pendekatan PMR merupakan suatu pendekatan matematika yang berorientasi pada masalah-masalah yang real atau mengaitkan pembelajaran dengan realita serta mengutamakan kebermaknaan siswa dalam belajar. Terdapat beberapa karakteristik PMR, diantaranya menggunakan konteks, menggunakan model, menggunakan produksi dan konstruksi peserta didik sendiri, pembelajaran bersifat interaktif, mengembangkan jalinan berbagai strategi pembelajaran. Adapun langkah-langkah PMR, yang pertama memahami masalah kontekstual, yang kedua menjelaskan masalah kontekstual, yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual, yang keempat membandingkan dan mendiskusikan jawaban, teori yang kedua kemampuan numerasi. Numerasi memegang peranan yang penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia dalam menghadapi kemajuan zaman. Kemampuan ini memberi manfaat agar individu dapat menggunakan pengetahuan matematikanya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Menurut Kemendikbud tahun 2017, indikator kemampuan literasi numerasi terdapat 3 poin, di antaranya, yang pertama menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, baik grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Dapat disimpulkan, kemampuan numerasi merupakan kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Landasan teori yang ketiga, hubungan PMR dengan kompetensi numerasi.
PMR memiliki hubungan dengan indikator numerasi, formulate atau merumuskan model matematika dari matematika itu sendiri, employ atau menerapkan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah, dan interpret untuk menuliskan solusi yang tepat dengan memberikan tafsiran yang jelas dari awal langkah penyelesaian soal sampai akhir secara sistematis. Sehingga dapat disimpulkan, pendekatan matematika realistik dan kompetensi numerasi saling berhubungan karena sama-sama berfokus pada pembangunan konsep matematika dengan melalui permasalahan nyata atau kontekstual dan keadaan sehari-hari. Peneliti merumuskan hipotesis penelitian, yaitu penerapan pembelajaran pendidikan matematika realistik dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa secara signifikan. Yang berikut, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi eksperimental dengan desain penelitian pretest, post-test, control group design. Instrumen yang digunakan berupa soal tes. Lembar soal tes digunakan sebagai alat ukur kompetensi numerasi dalam penerapan PMR dan konvensional. Peneliti memberikan tes sebanyak 2 kali, yaitu pretest, melakukan analisis data dengan bantuan aplikasi IBM SPSS. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Tingkat signifikan yaitu 5%. Daerah penolakan H0 ditolak jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, uji homogenitas. Hipotesis H0 data variansi kelompok 1 dan kelompok 2 homogen. H1 data variansi kelompok 1 dan kelompok 2 tidak homogen. Tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%. Daerah penolakan H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Yang berikut uji ketuntasan. Uji ketuntasan bertujuan agar mengetahui hasil post-test kelas eksperimen mencapai ketuntasan atau tidak. Hasil post-test dikatakan tuntas jika nilai siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan, yaitu 70. Uji yang digunakan adalah uji T1 sampel. Hipotesis uji ketuntasan H0 sama dengan rata-rata nilai post-test kelas eksperimen tidak melampaui KKM. H1 rata-rata nilai post-test kelas eksperimen melampaui KKM. Tingkat signifikansi 5%. Daerah penolakan H0 ditolak jika nilai signifikan 2 tilet lebih besar dari 0,05. Yang berikut perhitungan N-gain. N-gain score didapatkan dengan menggunakan rumus N-gain sama dengan skor post-test dikurangi skor pretest dibagi skor maksimum 100 dikurangi dengan skor pretest. Dengan kriteria N-gain lebih besar dari 70, kategori tafsiran tinggi. Presentasi N-gain lebih besar dari sama dengan 30 dan kurang dari 70, kriteria tafsiran sedang. Presentasi N-gain lebih kecil dari 30, kriteria tafsiran rendah. Berikut uji hipotesis. Untuk mengetahui apakah ada peningkatan kemampuan numerasi siswa dengan menggunakan model pembelajaran matematika realistik atau PMR, maka peneliti menggunakan rumus uji T independen untuk N-gain. Yang menjadi uji prasyarat dari uji ini adalah data N-gain harus berdistribusi normal dan homogen. Hipotesis H0, rata-rata kemampuan numerasi kelas eksperimen tidak lebih baik dibanding dengan rata-rata kemampuan numerasi kelas kontrol. H1, rata-rata kemampuan numerasi kelas eksperimen lebih baik dibanding dengan rata-rata kemampuan numerasi kelas kontrol. Tingkat signifikan adalah 5%. Daerah penolakan H0 ditolak jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Berikut saya akan paparkan hasil penelitian saya. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS dengan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi pretest kelas eksperimen adalah 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Nilai signifikansi post-test kelas eksperimen adalah 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Nilai signifikansi pretest kelas kontrol adalah 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Nilai signifikansi post-test kelas kontrol adalah 0,194 lebih dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Berdasarkan tabel hasil uji homogen pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh nilai signifikansi based on mean adalah 0,077 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya data homogen. Berdasarkan tabel hasil uji ketuntasan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS, diperoleh nilai signifikan two-sided P adalah 0,002 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya rata-rata nilai post-test kelas eksperimen tidak melampaui KKM. Berdasarkan rata-rata N-gain kelas eksperimen, yaitu 0,38 atau dengan presentasi 38, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, peserta pada kelas eksperimen memiliki rata-rata tingkat N-gain dalam kategori sedang. Berdasarkan rata-rata N-gain kelas kontrol, yaitu 0,20 atau secara presentasi 20, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, peserta pada kelas kontrol memiliki rata-rata tingkat N-gain dalam kategori uji T independen harus melakukan uji prasyarat untuk N-gain. Uji prasyarat yang pertama, uji normalitas data.
Berdasarkan tabel hasil uji normalitas data, diperoleh nilai signifikansi end gain kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Berdasarkan tabel hasil uji homogen terhadap end gain score, diperoleh nilai signifikansi based on mean adalah kurang dari 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya data T independen atau uji independen sampel test. Berdasarkan tabel uji T independen, diperoleh nilai signifikansi two-sided P adalah 0,037 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya, rata-rata kelompok eksperimen lebih dari kelompok kontrol. Ini berarti ada pengaruh model PMR terhadap peningkatan kemampuan numerasi siswa. Nilai signifikansi two-sided P dilihat dari equivariance not assumed dikarenakan data end gain tidak. Berikut saya akan paparkan pembahasan dari karya tulis ilmiah saya. Penelitian ini dilakukan terhadap dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang terdiri dari 20 peserta didik dan kelas kontrol yang terdiri dari 18 peserta didik. Pelaksanaan penelitian diawali dengan memberikan soal pretest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol pada pertemuan pertama. Tujuan pemberian pretest ini adalah untuk mengetahui varian antara kemampuan numerasi peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil analisis data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan bahwa kemampuan numerasi peserta didik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol homogen. Artinya, tidak ada perbedaan kemampuan numerasi yang signifikan antara peserta didik di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan numerasi peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat menggunakan hasil pretest pada pertemuan pertama. Penelitian pada kelas eksperimen dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan PMR dalam proses pembelajaran materi koordinat kartesius. Sedangkan penelitian pada kelas kontrol dilaksanakan dengan menerapkan pembelajaran konvensional dengan materi yang sama yaitu koordinat kartesius. Proses pembelajaran pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol terlaksana selama 2 kali pertemuan, yaitu pada pertemuan kedua dan ketiga. Pada pertemuan keempat, kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan soal post-test untuk mengukur kemampuan numerasi peserta didik setelah dibelajarkan dengan treatment yang berbeda. Selisih rata-rata kemampuan numerasi peserta didik pada pretest dan post-test selanjutnya digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan numerasi peserta didik. Rata-rata post-test kemampuan numerasi siswa kelas PMR 48,00 lebih baik dari rata-rata kelas konvensional 32,41. Penelitian yang dilakukan Mutmainah et al. Tahun 2023, hasil post-test juga menunjukkan rata-rata nilai post-test kemampuan literasi numerasi kelas pendekatan RME lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nilai post-test kemampuan literasi numerasi kelas pendekatan saintifik dengan nilai 34,4 lebih besar dari 25,4. Peneliti melakukan analisis one sample test untuk mengetahui hasil post-test kelas eksperimen mencapai ketuntasan atau tidak. Hasil post-test dikatakan tuntas jika nilai siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan, yaitu 70. Hasil uji ketuntasan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS diperoleh nilai signifikan two-sided P adalah 0,002 lebih kecil dari 0,05. Artinya, rata-rata nilai post-test kelas eksperimen tidak melampaui KKM. Kemampuan numerasi peserta didik pada kelas eksperimen mengalami peningkatan setelah diterapkan pembelajaran dengan pendekatan PMR. Peningkatan tersebut berbeda dengan peningkatan kemampuan numerasi peserta didik pada kelas kontrol yang dibelajarkan dengan pendekatan konvensional. Secara keseluruhan dilihat dari kriteria nilai rata-rata peningkatan kemampuan numerasi peserta didik pada kelas eksperimen dalam kategori sedang dan kelas kontrol dalam kategori rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan numerasi peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah berbeda dengan melalui proses pembelajaran yang berbeda. Hal ini didukung oleh Putra dan Purnomo tahun 2023 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dampak dari penerapan pendekatan PMR dalam kegiatan pembelajaran adalah kemampuan numerasi siswa mengalami peningkatan. Hipotesis umum penelitian yaitu penerapan pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa secara signifikan. Dalam menguji hipotesis ini, peneliti menggunakan uji T independen untuk end gain. Hasil uji T independen untuk end gain menunjukkan nilai signifikansi two-sided P adalah 0,037 lebih kecil dari 0,05. Artinya, rata-rata kelompok eksperimen lebih dari kelompok kontrol. Ini berarti ada pengaruh model PMR secara nyata atau signifikan terhadap peningkatan kemampuan numerasi siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata post-test kemampuan numerasi siswa kelas PMR 48,00 lebih baik dari rata-rata kelas konvensional 32,41. Hasil uji ketuntasan dengan menggunakan uji one sample test, rata-rata nilai post-test kelas eksperimen tidak melampaui KKM, namun mengalami peningkatan kemampuan numerasi lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini dilihat dari kriteria nilai rata-rata uji end gain, peningkatan kemampuan numerasi peserta didik pada kelas eksperimen dalam kategori sedang dan kelas kontrol dalam kategori rendah. Hasil uji hipotesis menggunakan uji T independen juga menunjukkan nilai signifikansi two-sided P adalah 0,037 lebih kecil dari 0,05. Artinya, rata-rata kelompok eksperimen lebih dari kelompok kontrol. Ini berarti ada pengaruh model PMR secara nyata atau signifikan terhadap peningkatan kemampuan numerasi siswa. Hal ini menunjukkan kemampuan numerasi siswa yang diajarkan dengan pendekatan matematika realistik atau PMR lebih baik daripada kemampuan numerasi siswa yang diajarkan dengan pembelajaran penelitian.
penelitian, terdapat beberapa saran yang peneliti berikan untuk evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, pembelajaran matematika yang menerapkan pendekatan PMR mampu meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik pada tingkat SMP atau MTS, meskipun belum mencapai ketuntasan, sehingga diharapkan adanya penelitian lanjutan untuk mengembangkan pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan memberi tambahan pemikiran bagi pencapaian perbaikan untuk proses pembelajaran yang presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.